الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يغفر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله Shadaqallahul Adzim. Barusan kita semua menyaksikan lantunan qiraah ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan indah yang dibacakan oleh Muhammad Faza Musyafaq Al-Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Robi Kurniawan yang siap menemani Anda sekalian dalam program Gerbang Madrasah yang telah didengarkan para pemirsa semua yang ada di rumah adalah lantunan yang dibacakan oleh Qori, juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional Virtual Islamic and Sport Competition 2021, juara 1 di Yogyakarta, dan juga terbaik ketiga MTQ Internasional di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Karawang, Jawa Barat. Mas Faza ini merupakan siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sidoarjo. Langsung saja saya ingin menyapa Mas Faza sendiri yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Apa kabar Mas Faza? Alhamdulillah. Alhamdulillah, suaranya, lantunan qiraahnya merdu sekali sampai saya itu benar-benar terbawa gitu. Jadi benar-benar
merinding iya sedikit, jadi ikut terbawa bagaimana suaranya Qurannya itu betul-betul merdu dan enak. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari rumah sampai sini lancar, tidak ada kendala? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya di samping Mas Faza juga saya hadirkan dari Ibu Ida Puspita Rini, MPD, selaku Wakak Kesiswaan MTSN 1 Sidoarjo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita betul-betul mengupas banyak dari prestasi, segudang prestasi dari setiap madrasah. MTSN 1 Sidoarjo ini ternyata melahirkan kori mungkin ya Bu ya. Jadi tidak hanya kori, nanti mungkin ada kori yang lain mungkin yang bisa hebat di tengah masyarakat. Mas Faza ini bisa dibilang kori tingkat nasional, juga terbaik ketiga di internasional. Bagaimana perasaannya Mas Faza? Alhamdulillah. Menyangka tidak? Tidak nyangka sih. Tidak nyangka. Emang dulu kalau boleh diceritakan sedikit. Sejak kecil emang mulai belajar qiraah tilawah Quran atau emang sudah diajarkan dari ayah ibu atau baru diajarkan di MTSN? Baru pertama kali belajar itu kelas 3 SD. 3 SD. Iya. Itu pun tidak sengaja karena ditunjuk langsung oleh di SD dulu. Oh, maksudnya disuruh ikut musabaqah atau Iya, disuruh langsung disuruh ikut musabaqah Tilawah Quran. disuruh ikut musabaqah? Iya. Dan sebelumnya emang sering terbiasa untuk ngaji di rumah atau ikut tilawah Quran? Itu baru ikut rutinan tilawah baru 1 minggu Itu di mana itu? di Yai Musta'in. Jadi dibimbing betul-betul ya. Iya. Jadi gimana tilawahnya, kemudian sampai akhirnya waktu itu ikut lomba juara berapa? Waktu itu belum juara. Oh, belum juara. Belum juara. Tapi akhirnya terpacu. Masih terus dibina oleh para asatidz, para kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang jadi juara tingkat nasional Alhamdulillah. dan terakhir internasional ya. Iya. Yang internasional itu dihadiri sama berapa kori yang lain? Ada berapa ini? Banyak dari utusan-utusan PCNU yang lain Dari luar negeri? kurang tahu gitu. Oh, kurang tahu, tapi tentu saingannya banyak ya. Pernah merasa minder gak sih? Waktu itu yang di Karawang sempat minder karena yang utusan lain dari kabupaten, dari provinsi Jawa Barat itu banyak yang sudah juara nasional, banyak yang sudah juara internasional. Dan Mas Faza baru pertama kali itu ikut? Iya, baru pertama kali dan itu baru sampai MTQ provinsi. Waduh, hebat. Jadi baru pertama kali, kemudian ikut lomba langsung juara 3. Juara 3 nasional sekaligus internasional. Subhanallah, hebat. Ini kalau boleh tahu nih, akhirnya banyak nih mencetak kori dan qiri'ah di MTSN 1 Sidoarjo. Pengen tahu bagaimana pembelajaran qiraah sendiri di sekolah? Iya. Terima kasih. Alhamdulillah di tempat kami kita awalnya dari perekrutan dari PPDB. Jadi dari PPDB yang memiliki prestasi itu kita masukkan dalam jalur prestasi. Dan alhamdulillah salah satunya Ananda Faza ini juga dari jalur prestasi. Tetapi setelah anak-anak belajar di MTS, kita ada banyak ekskul. Jadi kita punya 24 ekstrakurikuler. Salah satunya MTQ. Jadi dari MTQ ini kita punya satu pembina yang beliaunya sangat aktif untuk membimbing anak-anak kita. Ada yang beragam ya, dari mulai nol sama sekali tidak bisa sampai dengan yang sudah memenuhi syarat untuk kita ikutkan lomba. Kita sering masuk ikut lomba, jadi ini untuk mengukur kemampuan anak-anak kita begitu. Sampai anak-anak
mendapatkan prestasi dari lomba-lomba yang mereka ikuti. Keren. Antara lain Ananda Faza. Ananda Faza. Iya. Tentunya tidak hanya Faza ya. Insya Allah tidak ada Faza. Karena sudah tadi Iya. ada dikelompokkan kelas-kelas untuk MTQ, Betul, ya. ekstrakurikuler khusus. Untuk MTQ terakhir sebelum pandemi sampai sekarang anggota ekskul MTQ banyak dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi sudah dikelompokkan oleh Ustadzah. Jadi ada yang mulai pemula, kemudian ada yang kategori sedang, dan ada kategori yang sudah siap untuk diikutkan lomba. Hebat. Jadi awalnya dari jalur prestasi ya Mas Faza ya. Dan semoga ini juga sebagai pengantar Mas Faza untuk melanjutkan jenjang ke tingkat yang lebih tinggi melalui jalur prestasi Musabaqah Tilawatil Quran ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi ke Mas Faza. Mas Faza, karena sudah belajar Quran atau mengaji ya, mulai dari kelas 3 SD. Itu sudah langsung disuruh ngaji, kemudian suara bagus, tilawatinya juga bagus, qiraahnya suaranya indah. Sekarang ini apa yang kemudian yang jadi faktor pendorong Mas Faza ini? Kemudian kok pengen terus untuk fokus di bidang qiraat di Quran? Ya, dari dukungan orang tua sendiri, terus melihat para kiai, para guru-guru, kenapa kok bisa sampai menjadi guru yang besar, terus suara di mana-mana, membina di mana-mana, jadinya lebih semangat tersendiri. Semangat diri sendiri dari karena juga melihat guru-guru juga berawal dari Al-Quran, itu juga akhirnya bisa dapat juga dari Al-Quran seperti itu ya. Alhamdulillah. Kemudian akhirnya meskipun fokus di qiraah, di bidang-bidang lain juga tidak terbengkalai kan? Insya Allah. Insya Allah. Artinya saya boleh nyebut ini qori yang brilian. Qori yang brilian, amin. Lantunannya juga sudah indah, merdu, tapi juga akademiknya juga bagus. Bagus Ibu akademiknya. Alhamdulillah tidak ada kendala. Meskipun dia di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk ke tingkat provinsi, jadi ini sedang pembinaan di kabupaten, tapi untuk sekolahnya insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita juga memberikan fasilitas ke anak-anak, bila mana anak-anak ini memang perlu fokus untuk hal-hal tertentu seperti ini, ya kita beri waktu yang lebih seperti itu. Iya. Mas Faza, ada suka duka gak sih bagaimana kemudian akhirnya bisa memperbagus bacaan Al-Qur'annya? Apakah kemudian akhirnya setiap hari harus baca Quran terus, atau mengikuti lewat internet, mendengarkan bacaan suara tilawahnya kiai ustadz siapa atau bagaimana? Tentu setiap hari ada ya. Tiap subuh, terus habis asar, terus habis maghrib mesti latihan, terus seminggu paling enggak 4 hari atau 5 hari gitu mesti latihan. Seminggu 4 kali. Harus itu ya? Harus. Biasanya orang kalau seminggu 4 kali, kadang kalau ya mungkin berbeda dengan Mas Faza ya, kemudian mungkin siswa yang lain mungkin agak molor, akhirnya seminggu jadi harusnya 4 kali jadi 2 kali lah. Gimana? Apakah ada yang mendisiplinkan waktunya Mas Faza? Misalnya ada yang mengingatkan dari Bu Rini, misalnya dari Wakakiswan mengingat, ayo jangan lupa ngaji, atau gimana? Orang tua sendiri juga begitu. Terus waktu ke rumahku atau kemana itu gak tahu, perasaan itu kayak seru aja. Kalau nggak ketemu guru itu rasanya rindu. Ketemu guru rindu. Ya kayak minggu nggak hadir gitu, sekali nggak hadir terus kayak rindu suara beliau, rindu didikan beliau. Pernah diajarkan sama Kiai Fuad? Pernah. Jadi apakah beliau itu adalah sosoknya Mas Faza untuk akhirnya menekuni di bidang qiraat Al-Quran? Ya, seperti itu. Sepertinya seperti itu. Apakah beliau kemudian akhirnya yang mengajarkan juga? Iya, setiap minggu beliau mengajarkan, setiap hari Senin di Masjid Kemayoran Surabaya. Terus setiap ada pembinaan di provinsi, beliau juga yang selalu.
Barusan itu ya. Itu juga Desember kemarin. 2020. itu guru Kori di MTSN 1 Sidoarjo. Enggak, pendampingnya ini. Pendampingnya. Iya. Ya semoga almarhum Amin. Husnul Khotimah di sana. Amin. Ya itu berduka cita juga. Ya. Kemudian Mas Faza Musyafaq, ada keinginan apa lagi nih kemudian ketika sekarang itu sudah Kori juara internasional, nasional, apakah dipertahankan atau ingin lebih maju lagi? Ingin lebih mendalami ilmu nahwu Al-Quran, terus ingin lebih belajar mendalam lagi tentang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Jadi banyak ini ya, apa namanya, Masih banyak planning lagi. metode qiraahnya itu ya. Iya. Jadi itu tadi yang dilantunkan itu ikut lantunan siapa itu? Itu yang Itu yang biasa populer ya? untuk mengaji biasa. Oh. Kalau misalnya ada lantunan lain juga bisa? Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Mungkin boleh tidak, apa namanya, satu ayat saja mungkin lantunan lain, mungkin selain tadi yang mungkin dilantunkan tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'murun. Itu lantunan, Itu bacaan dari Imam Nafi, riwayat Warsh. Imam Nafi, riwayat Warsh. Subhanallah, hebat. Itu berarti selain yang tadi sama ini ya. Iya. Kalau boleh tahu akhirnya sudah berapa lantunan metode lantunan yang bisa dilakukan sama si Faza, Mas Faza? 4 tadi. 4 berarti 4. kurang 3 lagi ya. Iya. Ya semoga yang dibelajarkan sama Mas Faza bisa tercapai dan bisa mempelajari qiraah sab'ah ketujuh-tujuhnya ya dari ini. Ya para pemirsa Mimbar TV yang berbahagia, kita sudah mendengarkan bagaimana lantunan qiraah yang dilantunkan oleh Mas Faza, kemudian bagaimana motivasinya dia untuk bisa mempertahankan qiraahnya hingga dia ikut di ajang MTQ tingkat nasional dan internasional. MTSN 1 Sidoarjo juga sudah memberitahu, sudah mendiskusikan kalau benar-benar fokus di situ, anak-anak yang memang bidangnya ditempatkan khusus untuk menekuni di bidang itu. Ya khairukum allama wa allamahu, jadi baik-baiknya kalian itu ya belajar Quran dan mempelajarinya. Sekian para pemirsa Mimbar TV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.